Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beradab, berjumpa lagi di channel Pendekar Peradaban. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi tes wawancara seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau BPK dan juga Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada pemilihan umum tahun 2024. Baik, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan lancar dan juga selalu semangat. Baik sahabat beradab, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama. Kita akan bahas tentang definisi wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini. Baik sahabat beradab, kalau kita melaksanakan tes wawancara, kalau kita posisinya dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, maka yang mewawancari kita itu biasanya adalah anggota KPU kabupaten atau kota. Kalau dalam seleksi panitia pemungutan suara atau PPS, yang mewawancarai adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Sehingga perlu diketahui semua bahwa yang kita hadapi itu siapa, harus paham juga, harus paham. Sehingga kita bisa memposisikan diri bagaimana seharusnya kita ketika dalam melaksanakan tes wawancara ini. Langsung saja sahabat, kita masuk pada poin pertama. Apa sih yang harus kita siapkan ketika kita ikut tes wawancara? Yang pertama tentunya datang tepat waktu. Ini penting sahabat untuk perhatikan, karena datang tepat waktu bisa memberi kesan bahwa kamu punya antusias yang tinggi, punya semangat yang tinggi, dan tentunya punya disiplin yang tinggi. Karena ini akan menjadi salah satu catatan dari pewawancara bahwa kita termasuk orang yang on time atau tidak on time. Tentunya kamu bisa datang ke kantor atau ke tempat dilaksanakannya wawancara lebih cepat, misalnya 30 menit sebelum waktu yang terjadwal untuk melaksanakan interview, sehingga kamu bisa mengetahui bagaimana kondisi tempat wawancara, terus kamu bisa rileks di situ. Beda kalau kita tergesa-gesa, kita sangat mepet waktunya, itu akan mengganggu konsentrasi kita, sehingga salah satu opsi yang tepat agar kita tenang biar tidak bingung adalah datang tepat waktu, sekaligus memberikan indikasi bahwa kita itu memang orang yang disiplin. Kemudian yang kedua, berpakaian sopan dan rapi. Nah, saat melakukan interview, tentunya pihak wawancara akan menilai banyak hal. Yang PPK tadi diwawancarai oleh anggota KPU, yang BPS diwawancarai oleh anggota PPK. Tentunya termasuk cara berpakaian itu akan menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan oleh yang mewawancari kita nanti. Karena itu gunakan pakaian yang sopan dan rapi agar kamu terlihat profesional dan nyaman dipandang. Ada sebuah pepatah Jawa, Haji Niroko Soko Busono. Artinya kadang-kadang kita terlihat wibawanya, kita terlihat ajinya itu ketika kita menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang sopan.
Ya meskipun biasanya di pengumuman itu kita sudah diberikan rambu-rambu oleh yang memberikan pengumuman bahwa ketika nanti saat wawancara harus menggunakan pakaian yang mungkin bebas, sopan, rapi, dan bersepatu. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan baju yang paling baik, tentunya disetrika lebih dahulu biar nggak terkesan nggak terkesan lungset ya, sehingga kita dipandang sangat menyenangkan, sangat berwibawa. Lalu yang ketiga, pelajari pertanyaan saat interview. Nah, sebenarnya saat interview kalian bisa membuat sendiri list pertanyaan kira-kira apa saja yang akan muncul saat interview nanti. Kalian bisa browsing, bisa beberapa materi-materi yang ada di internet tentang materi yang biasanya muncul di wawancara. Setidaknya ada dua pertanyaan, yang satu pertanyaan umum, yang kedua adalah pertanyaan yang khusus atau spesifikasi yang terkait dengan apa yang kita lamar atau posisi apa yang kita lamar saat wawancara. Nah, untuk contoh pertanyaan umum, tentunya karena ini memang seleksi penyelenggara pemilu, biasanya ada pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Pertanyaan umumnya itu yang pertama, biasanya coba ceritakan diri kamu. Nah, kita disuruh menceritakan oleh pihak wawancara tentang hal ihwal tentang kalian. Jadi kalau memang ini menyangkut masalah penyelenggara pemilu, tentunya ceritakan pengalaman kepemiluan kalian. Jadi misalkan, terima kasih atas waktunya, perkenalkan saya Abdul, misalkan dari desa A, kecamatan B. Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa ikut tes wawancara ini. Tentunya saya juga memiliki banyak pengalaman tentang kepemiluan. Bisa kalian ceritakan, misalkan pernah menjabat jadi KPPS, atau misalkan ketua KPPS, atau PPS, atau bahkan pernah menjadi PPK atau panitia pemilihan kecamatan. Nah, itu akan menjadikan pihak wawancara bisa yakin bahwa kalian siap ketika menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Jadi sampaikan kelebihan kalian. Misalkan saya merupakan orang yang sangat menghargai waktu, disiplin, bekerja keras, semangat bekerja. Itu sampaikan kelebihan kalian. Dan kekurangannya, misalkan saya gampang ngantukan, saya misalkan ketika menghafalkan suatu hal harus mengulang-ulang, misalkan. Sampaikan kekurangan kamu itu. Kemudian yang ketiga, kenapa tertarik menjadi sebagai penyelenggara pemilu? Jadi biasanya ini ditanyakan secara normatif. Sebenarnya kalau ditanya masalah ketertarikan itu, ya kita ingin memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara dalam hal mensukseskan pemilu yang dilaksanakan oleh negara. Itu secara normatif, sehingga ya tujuan kita tidak lain ya untuk mensukseskan pemilu yang akan dilaksanakan. Kemudian apa rencanamu jika diterima? Nah, sebenarnya kalau kita sebagai penyelenggara pemilu, hal-hal yang kita akan lakukan itu sudah ada semua di tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemilu. Jadi mulai tahapan pemungutan data pemilih, kemudian tahapan kampanye, kemudian tahapan
pemungutan suara, dan seterusnya. Itu sudah ada tahapan-tahapannya, sehingga kita hanya melaksanakan. Jadi rencana kita ya mensukseskan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Kemudian yang kelima, bagaimana jika kamu tidak diterima sebagai misalkan jabatan yang kamu lamar adalah PPK atau PPS. Bagaimana jika kamu tidak diterima sebagai PPS atau PPK? Ya sesuai dengan komitmen kita dari awal bahwa tujuan kita adalah ingin mensukseskan seluruh tahapan pemilu, maka seyogyanya ya tetap meskipun kita tidak diterima sebagai PPK, ya kita akan mendaftar sebagai PPS. Andaikan tidak terima di PPS, ya kita daftar di KPPS. Itu merupakan komitmen kita untuk menjadi penyelenggara pemilu. Lalu kemudian bagaimana cara kamu menghadapi tekanan kerja? Tentunya kalau kita sebagai penyelenggara dengan guideline, dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, maka ya ketika ada tekanan di atas wajar, karena seperti apapun KPU itu pasti ingin sekali melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lah kita calon PPK dan calon PPS barangkali harus ikut arahan KPU ya, sehingga kalau ada tekanan ya yang pertama ya harus tenang, artinya jangan sampai kita gugup, jangan sampai kita itu bingung, tetap tenang. Sekali misalkan mendapat tekanan ya sekali kita rilekskan otak kita, misalkan dengan ngopi, dengan merokok atau lain sebagainya ya, untuk merelaksasikan otak kita. Yang kedua ya fokus kita laksanakan tahapan yang sedang berlangsung, kita selesaikan, jangan sampai kita kemudian malah menghindar dari masalah. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Ya itu barangkali sedikit tentang contoh pertanyaan umum. Lalu kemudian contoh pertanyaan khusus. Berdasarkan keputusan KPU nomor 476 tahun 2022, materi tes wawancara PPK diantaranya, ini juga berlaku di PPS, pengetahuan kepemiluan. Nah, pengetahuan kepemiluan ini ya menyangkut tentang apa sih pemilu itu, lalu kemudian tahapan-tahapan pemilu apa saja sih, atau bahkan bisa ditanyakan tentang bagaimana proses pemungutan suara di TPS. Nah ini harus sahabat-sahabat semua pahami, bahkan harus di luar kepala. Bagaimana proses pemungutan suara di TPS, bagaimana alurnya ketika di TPS, apa tugas-tugasnya KPPS 1 sampai 7. Jadi ini harus kalian ketahui semua. Misalkan dari awal pemilih masuk itu dia akan dihadapkan dengan KPPS 4 yang bertugas untuk mengecek data kalian, data pemilih berdasarkan berdasarkan C6 atau berdasarkan KTP elektronik yang kemudian disesuaikan dengan daftar hadir atau DPT yang ada. Lalu kemudian KPPS 4 juga mengecek jari-jari pemilih itu apakah sudah kena tinta atau belum. Lalu kemudian ke KPPS 5. KPPS 5 ini adalah yang meminta kepada pemilih untuk mencantumkan namanya sekaligus tanda tangan di daftar hadir. Lalu setelah itu alurnya ke KPPS 2. KPPS 2 menyerahkan C6 panggilan pemilih
lalu kemudian pemilih duduk antri dan menunggu panggilan. Lalu ada KPPS 1 atau ketua KPPS, ada di sebelahnya KPPS 2. Itu nanti adalah ketua KPPS yang bertugas menandatangani surat suara. Lalu di sebelahnya KPPS 1 nanti ada KPPS 3. KPPS 3 nanti yang akan menyerahkan surat suara kepada pemilih. Lalu kemudian ada KPPS 5. KPPS 5 adalah KPPS 6. KPPS 6 itu nanti yang bertugas untuk di sekitar kota, yang dia nanti memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Lalu kemudian ada KPPS 7. KPPS 7 itu yang berada di dekat tempat keluar, yang memastikan bahwa pemilih sudah membubuhkan tangannya pada tinta, tanda bahwa dia sudah memilih. Lalu keluarlah. Alur seperti ini harus ada di luar kepala sahabat-sahabat semua. Nah, tugas KPPS 1 apa, KPPS 2 apa, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, komitmen calon anggota PPK atau PPS meliputi integritas. Integritas itu sangat erat kaitannya dengan masalah kejujuran, kecermatan, akuntabilitas. Jadi ketika nanti jadi penyelenggara pemilu ya harus jujur, harus cermat, harus akurat, harus akuntabilitas. Lalu kemudian ada kemandirian. Kemandirian ini ya seiring dengan lembaga KPU yang mandiri, bahwa ketika kita melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu di seluruh tingkatan, harus tidak boleh ditekan atau intervensi dari kepentingan politik dari arah manapun. Sehingga ya tujuan kita sebagai penyelenggara pemilu yaitu untuk menyukseskan berjalannya tahapan pemilu sesuai dengan jadwal, itu tujuannya. Dan profesionalisme itu bisa berprinsip pada the right man, right job. Artinya menempatkan seseorang pada tempatnya sehingga nanti seluruh tahapan yang telah terjadwal itu bisa selesai, bisa tuntas sesuai jadwal. Itu adalah profesionalisme, melaksanakan suatu hal dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga nanti ada latar belakang anggota PPK. Ini ini juga menyangkut masalah bisa latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kepemiluan. Seperti yang tadi saya sampaikan kalau kalian itu punya pengalaman di KPPS, ya sampaikan. Punya pengalaman di PPS, ya sampaikan. Punya pengalaman di BPK, ya sampaikan. Lalu yang keempat, itu adalah pengetahuan teritorial atau kewilayahan. Ini menyangkut pada wilayah kalian, bisa sekup kecamatan atau bisa sekup kabupaten. Misalkan berapa jumlah DPT di kecamatan kalian, atau berapa jumlah TPS. TPS nanti perlu diketahui bahwa TPS ketika pemilu sama pemilihan itu beda. Biasanya lebih banyak di TPS ketika pemilu, karena batasan jumlah pemilih pada pemilu itu 300, kalau di pemilihan itu 500, sehingga ini nyaris berefek pada jumlah TPS. Lalu kemudian untuk masalah kewilayahan ini, coba nanti sahabat-sahabat semua misalkan telisik siapa nama camatnya, karena nanti kita akan, kalau PPK berhubungan dengan Pak Camat, sehingga kalau nggak kenal kan juga ya akan menghambat komunikasi. Kalau di BPS ya lurahnya siapa, kepala desanya siapa. Nah, ini tentang masalah pengetahuan teritorial, atau misalkan tokoh masyarakatnya, bisa jadi ketua NU kecamatan siapa atau ketua Muhammadiyah kecamatan siapa. Ini harus
kalian semua ketahui semua. Itu pertanyaan khusus tentang masalah kepemilikan. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana kita biar bisa lancar dalam proses wawancara? Lakukan riset, lakukan analisa. Melakukan riset sebelum interview bisa memberimu gambaran tentang lembaga dan posisi yang kamu lamar. Dalam hal ini KPU. Ya, kamu bisa melakukan riset melalui website resminya KPU, sosial medianya, bertanya ke teman dan siaran pers yang lainnya. Misalkan sosial media KPU Kabupaten itu apa namanya. Nah, di situ nanti akan banyak informasi ya mengenai launching KPU, launching masuk KPU, atau tahapan-tahapan yang ada di pemilu dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang akan kalian ketahui tentang websitenya ketika kalian itu berkunjung di website resminya KPU. Nah, ini biasanya tanyakan Facebooknya KPU Kabupaten A itu apa. Nah, bisa jadi tanyakan. Kalau kalian tidak pernah berkunjung, itu bisa menjadi catatan. Ya. Kemudian yang kelima, latihan interview. Nah, agar saat interview kamu nggak gagap dan gugup, ada baiknya latihan dulu. Bisa depan cermin sambil memperhatikan bahasa tubuh, tatapan mata, dan cara berbicara. Ini akan menjadi kelebihan kalian ketika wawancara nanti. Jadi kalau sudah terbiasa bicara di depan kaca cermin, itu akan sedikit akan membantu kepedean kalian ketika wawancara. Bisa juga dengan latihan bersama teman, sambil latihan menggunakan aplikasi yang dipakai untuk interview. Jadi temanmu bisa berperan dari wawancara dan memberimu pertanyaan dan kamu bisa menjawabnya. Jadi latihan itu penting sekali untuk mengasah kepedean kita saat diwawancara dan kelancaran menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Lalu kemudian yang kelima, mengucapkan terima kasih. Jadi selain bersikap ramah selama proses wawancara berjalan, di akhir sesi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada perekrut atau pewawancara untuk kesempatan dan waktunya. Jadi memang ya ketika wawancara kita harus menunjukkan sikap yang sumringah, ya, sikap yang ramah, jangan jutek. Jadi kalau kalian nggak bisa jawab, jangan kemudian bermuka kusam, malah itu menghambat komunikasi yang cair, yang sering-sering tersenyum, ramah. Itu akan menjadi satu hal kelebihan yang akan dipertimbangkan oleh pewawancara saat mewawancara kalian. Baik, terima kasih. Ini barangkali sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedang berproses untuk ikut seleksi tes panitia pemilihan kecamatan dimudahkan jalannya, atau yang nanti akan ikut tes PPS juga dimudahkan jalannya dan diterima hajat-hajat. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.